Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya, serta dimudahkan dan diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu film yang menurut saya cukup keren, yang berjudul Skin Trade. Dan seperti biasa, saya tak akan banyak berspoiler di awal. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan saya ucapkan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis desa yang pergi dari rumah secara diam-diam untuk sebuah pekerjaan yang telah dijanjikan. Sesampainya di kota, ia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Clay yang membawanya pergi menemui bosnya yang bernama Ivan. Tak lama wanita itu pun diberi minuman oleh Ivan yang membuat wanita itu tak sadarkan diri. Dan faktanya, Ivan dan Clay adalah seorang mafia yang berbisnis dalam bidang perdagangan manusia. Di tempat lain, seorang polisi bernama Nicky, ia terlihat sedang mengejar seorang pria bernama Dex. Dan ketika Nicky berhasil menangkapnya, Dex berkata bahwa Nicky tak usah mencari masalah dengan mereka, karena mereka adalah kelompok mafia kelas kakap yang berkuasa di beberapa negara. Jauh di Thailand, seorang polisi yang sedang menyamar bernama Tony, ia melakukan sebuah transaksi jual beli perdagangan manusia. Di sini Tony disuruh oleh bos mafia itu untuk mengesek-esek wanita yang ingin Tony beli. Namun Tony yang merupakan seorang polisi, ia pun tak mau melakukan hal itu dan malah menghajar mereka semua. Kemudian Tony mengancam dan bertanya kepada bos mafia itu mengenai di mana pengirimannya berada. Di sini bos mafia itu yang sudah terdesak, ia pun berkata bahwa pengiriman itu berada di New Jersey menggunakan sebuah kapal yang bernama The Carbodian Star, serta salah satu target mereka juga berada di sana. Dan setelahnya Tony pun langsung menjatuhkan bos mafia tersebut. Setelah itu Tony menyuruh wanita itu untuk pulang ke rumahnya dengan memberinya sejumlah uang. Di tempat lain terlihat seorang bos dari segala bos mafia bernama Victor. Ia sedang makan bersama 3 anaknya yang bernama Andre, Ivan, serta Goran. Terlihat juga salah satu pelayan yang merupakan seorang agen mata-mata dari pihak kepolisian Amerika Serikat sedang berada di sana. Sedangkan Nicky, ia terlihat sedang mengawasi Victor melalui kamera tersembunyi yang disisipkan oleh sang agen mata-mata. Setelah itu Nicky bertemu dengan agen Eddie dan mereka berencana untuk bekerjasama menangkap Victor. Lantas mereka pun langsung membahas mengenai bisnis gelap milik Victor serta bisnis yang dijalankan oleh anak-anak Victor. Bersama dengan itu, Nick berkata bahwa Victor berada di New Jersey dan ia akan berada di sebuah dermaga karena pengirimannya berada di kapal The Carbodian Star. Kemudian Nick beserta teman-temannya, mereka semua pun langsung pergi untuk mengawasi dermaga tersebut. Tak lama Victor dan Andre pun datang ke tempat itu. Bersama dengan itu, anak buah mereka pun langsung membuka sebuah kontainer yang mengeluarkan bau yang sangat tak sedap. Di sini Victor pun menyalahkan kapten kapal itu karena ia anggap kapten kapal itu telah lalai yang membuat semua aset berharganya meninggal. Kemudian Victor menyuruh Andre untuk menembak kapten kapal itu. Namun di sini Andre nampak tak tega untuk melakukannya dan akhirnya Victorlah yang membunuh kapten kapal itu sendiri. Tak lama pihak polisi pun berdatangan ke tempat itu dan mengepung Victor. Di momen ini kita diperlihatkan sebuah adu tembak antara pihak polisi melawan Victor serta semua anak buahnya. Di sini Andre pun harus meninggal karena tertembak oleh pihak kepolisian. Sedangkan Victor, ia berhasil ditangkap oleh pihak polisi. Dan di sini terkuaklah fakta, ternyata isi kontainer yang tadi dibuka oleh anak buah Victor ternyata berisi ratusan mayat wanita yang telah meninggal. Tak lama ketika Nick sampai di kantor, ia diberitahu oleh pengacara Victor bahwa kliennya telah dibebaskan. Hal itu terjadi karena di sini Victor berpura-pura tak tahu isi kontainer tersebut. Terlebih, Victor juga kini telah menjadi warga negara Rusia.
Tak lama Eddie memberitahu Kapten Costello jika pengacara Rusia telah datang. Di sini pengacara itu berkata bahwa ia akan berusaha menjerat Victor dengan pelanggaran hak asasi. Namun di sini dengan lantang Kapten Costello berkata bahwa jeratan pelanggaran hak asasi sangatlah tak cocok bagi Victor. Di tempat lain, Tony terlihat sedang berada di sebuah bar bersama pacarnya yang bernama Min untuk melakukan sebuah misi. Di sini Min pun terlihat menguping pembicaraan Ivan dengan Goran. Goran berkata bahwa Andre telah tewas, sedangkan Victor ia ditangkap oleh pihak polisi karena kapten kapal telah mengacaukan semua rencana mereka. Setelah itu Min pun memberitahu rencana Ivan dan Goran yang ingin balas dendam atas kematian Andre. Terlebih mereka juga ternyata mempunyai koneksi di pemerintahan. Sementara Nick, ia terlihat sedang berbincang dengan keluarga kecilnya. Namun tak disangka ketika tengah malam Nick terbangun dari tidurnya karena ditelepon oleh Kapten Costello. Namun tiba-tiba ada dua orang yang tak dikenal yang langsung menembakkan sebuah basoka ke rumah Nick serta membunuh istrinya. Dan ternyata dua orang itu adalah Ivan dan Goran. Tak lama ketika Nick mulai tersadar dari pingsannya, ia pun langsung menanyakan mengenai keadaan istri dan anaknya. Di sini Eddie pun berkata bahwa mereka telah mati terbakar. Sedangkan Victor, kini ia telah resmi dibebaskan karena mendapat jaminan dari pengacara Rusia. Malamnya Nick pun berusaha keluar dari rumah sakit itu untuk membalaskan dendam atas kematian anak dan istrinya. Kemudian Nick pun kembali ke rumahnya untuk mengambil sebuah senjata. Dan setelahnya, Nick pun pergi ke restoran milik pengacara Victor. Di sana ia pun langsung membunuh semua orang yang ada di sana serta membakar restoran tersebut. Jauh di Kamboja, Victor meminta Ivan dan Goran untuk mengambil alih bisnis miliknya. Di tempat lain, Tony bertemu dengan Eddie. Di sini Eddie memperlihatkan kepada Tony mengenai penyerangan yang dilakukan oleh Nick terhadap restoran milik pengacara Victor. Eddie berkata bahwa Nick mengalami gangguan mental atas kematian keluarganya. Eddie juga memberitahu bahwa Nick sekarang berada di Kamboja. Tanpa banyak basa-basi, mereka semua pun langsung mencari Nick di bandara. Sementara Nick yang mengetahui bahwa ia sedang dicari oleh pihak polisi, ia pun langsung berusaha kabur dari bandara itu. Namun anehnya, ketika mereka semua berusaha menangkap Nick, di sini Eddie malah membunuh Nung. Tak hanya itu, ia juga dengan sengaja menembak dirinya sendiri, kemudian memberikan senjatanya kepada Nick. Dan ketika Tony sampai di tempat itu, Eddie berkata bahwa Nick telah menembak dirinya dan telah membunuh Nung. Di sini terkuaklah fakta, ternyata Eddie telah berkhianat serta memfitnah Nick. Di momen ini kita diperlihatkan aksi kejar-kejaran dan pertarungan antara Nick dan Tony. Dan pada akhirnya, Nick pun berhasil kabur dari kejaran Tony setelah ia mengalahkannya. Tak lama Min terlihat menelpon Tony dan memberitahunya bahwa Nick berada di Baby Doll. Bersama dengan itu, Eddie terlihat mendengarkan percakapan mereka serta mencatat waktu ketika Tony mendapat informasi itu. Hal itu akan dijadikan Eddie untuk mencari tahu siapa orang yang menjadi informan di Baby Doll. Di tempat lain, Nick terlihat pergi ke Baby Doll dan di sana ia langsung menghajar Clay untuk mencari tahu di mana Jenko. Clay berkata bahwa Jenko sedang berada di sebuah gudang yang ada di tepi sungai. Tak lama Tony beserta semua anak buahnya pun datang ke tempat itu. Di momen ini kita kembali lagi diperlihatkan kejar-kejaran antara Tony dan Nick. Kejar-kejaran itu berakhir di sebuah gudang. Di sana Nick terlihat menyandra salah satu orang dan ia berkata kepada Tony bahwa ia tak membunuh Nung dan ia hanya sedang mencari Victor. Tak
Tak lama salah satu anak buah Tony menyiramkan pasir ke badan Nick. Dengan sigap Tony pun langsung menyerang Nick, hingga pada akhirnya mereka berdua pun bertarung. Di sini Nick terlihat bisa mengambil senjatanya kembali. Namun ia tidak menembak Tony dan memilih untuk menembak lampu agar ia bisa kabur dari tempat itu. Melihat hal itu, Tony pun merasa ada yang aneh. Pasalnya, mengapa Nick tak membunuh dirinya? Tak lama, Eddie beserta semua anggota polisi pun datang ke tempat itu. Di sini Eddie pun langsung membantu Tony agar ia bisa mengambil ponsel milik Tony. Kemudian Eddie pergi ke Baby Doll dan melihat kamera CCTV yang ada di sana. Dan di sini ia mengetahui bahwa orang yang menjadi informan adalah Min. Eddie pun langsung memberitahu Goran atas hal itu. Di tempat lain, Tony yang sedang berada di kantor Jenko, ia menemukan sebuah rekaman yang memperlihatkan ketika Clay memberitahu Nick mengenai Jenko yang sedang berada di gudang. Sedangkan Nick, ia terlihat telah sampai di gudang itu, dan di sana ia melihat banyak sekali anak kecil yang sedang disekap. Dan ketika para penjaga itu masuk, Nick pun langsung menghajar mereka semua. Hal itu membuat suara berisik yang membuat semua anak buah Jenko menuju ke tempat itu. Dan pada akhirnya, Nick pun membunuh satu persatu dari semua anak buah Jenko. Namun di sini, Jenko berhasil kabur. Tak lama Goran dan Ivan pun datang menemui Jenko. Namun bukannya menolong Jenko. Di sini Goran malah menembak Jenko karena Jenko telah dianggap mengacaukan semua rencana mereka. Melihat hal itu, Nick pun menghampiri Jenko yang sedang sekarat. Namun tiba-tiba terlihat semua anak buah Victor yang mulai berdatangan ke tempat itu. Di waktu yang sama, Tony juga datang ke tempat itu dan langsung menodongkan senjata kepada Nick. Di sini Nick berkata bahwa yang membunuh Nung adalah Eddie, dan Eddie jugalah yang telah menembak dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Eddie pun langsung berusaha menembak Nick dan Tony. Namun di sini mereka berhasil menghindar. Di momen ini kita diperlihatkan aksi pertempuran di antara mereka semua. Kemudian Nick bertanya kepada Jenko yang sedang sekarat mengenai di mana keberadaan Victor. Di sini Jenko berkata bahwa Victor sedang berada di Chengchao. Setelah itu Nick pun pergi menghampiri Eddie dan bertanya mengapa Eddie mengkhianati dirinya. Dan ternyata Eddie rela mengkhianati temannya sendiri hanya dikarenakan sejumlah uang. Di sini tanpa banyak basa-basi, Tony pun langsung membunuh Eddie untuk membalaskan dendam dari Nung. Setelah itu Nick dan Tony pun langsung bergas pergi ke Chengchao. Sedangkan di Chengchao terlihat Min yang ternyata telah diculik oleh Victor. Dan ketika Ivan hendak membunuh Min, di sini Tony tiba-tiba datang dan langsung menembak Ivan sampai tewas. Di momen ini kita diperlihatkan pertempuran yang begitu sengit antara dua polisi barbar melawan mafia serta semua anak buahnya. Satu bulan setelah kejadian itu, Tony memberikan berkas milik anak Nick kepadanya. Dan di sini Nick sangat yakin bahwa anaknya masih hidup. Kemudian Nick pun langsung bergas pergi untuk mencari keberadaan anaknya. Namun ketika di perjalanan, Nick terlihat sangat malu karena wajahnya yang penuh dengan bekas luka. Namun tak disangka, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang dengan tulus mengusap wajah Nick dengan penuh rasa kasih sayang. Dan film pun selesai.
Oke, itulah seluruh alur cerita dari film Skin Trade. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan video ini. Silahkan dislike jika kalian tak suka. Dan subscribe jika belum. Tak lupa saya juga mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kalian yang telah mensubscribe channel ini. Karena tanpa kalian, channel ini tak akan menginjak di 10.000 subscriber di bulan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, saya Indra untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.